Masya Allah ketika saya coba mengoles tangan saya ke leher dan juga sekali juga ke area rambut sebelah sebelah kepala kanan, pas saya cium bener-bener kayak saya abis mengolesin parfum, Mas. Demi Allah saya bener-bener kayak mengolesin parfum, ya wangi kasturi. Kemarin waktu rumah sakit Indonesia dibombardir kan kalian bertiga ini terjebak di rumah sakit itu. Di bagian mananya pada ngumpetnya tuh? Dan ini tergantung serangan ya. Misalnya kalau serangannya benar-benar di sekitar rumah sakit Indonesia, ya kita otomatis kita mengamankan diri di basement. Tapi kalau serangannya masih sedikit jauh dari Wisma, walaupun getaran juga kuat nih sebenarnya, walaupun kuat ya kita masih tinggalnya di Wisma Indonesia, Wisma Dr. Jose Rizal. Ya karena juga kalau kita misalnya lagi istirahat di Wisma, ya otomatis itu getaran dan suara dentuman itu, ya kita otomatis terbangun gitu loh, bangun ya udah nggak bisa tidur lagi gitu. Cari otomatis kita cari dokumentasi dan sebagainya, cari berita-berita apa yang terjadi dan sebagainya. Terus kalau memang parah ya kita mengamankan diri di basement, karena di basement ini kayak dangkal saja gitu. Walaupun getaran juga ada, tapi kalau di sekitar terjadi di sekitar rumah sakit Indonesia itu mau di basement mau di mana aja tetap aja getaran itu kayak runtuh nih. Gitu. Tapi malah ngumpet di basement, bukannya malah bahaya tuh, takut keruntuhan? Alhamdulillah jauh lebih ini sih, baik sih. Maksudnya lebih aman maksudnya. Oh, lebih aman ya. Sebenarnya responnya gimana sih di sana kalau ada yang kena bom atau juga mungkin diserang roket? Itu setelah denger orang-orang itu lari menyelamatkan diri atau malah mendatangi tempat habis kena bomnya itu? Tergantung ya kalau wartawan biasanya langsung ke lokasi. Lokasi malah. Tapi kalau warga ya kalau ada sebagian wartawan langsung ke lokasi, langsung meliput. Dan warga juga biasanya kalau emang keluarganya ada dari keluarganya, mungkin mereka langsung ke lokasi juga dari keluarganya masih tinggal di sana. Gitu. Ya, mungkin dari keluarganya yang terkena serangan atau baik gimana? Oh, maksudnya buru-buru menyelamatkan kalau ada yang terjebak mumpung masih baru gitu ya. Jadi mereka nggak ada takut-takutnya tuh, jangan-jangan ada bom kedua gitu. Nah itu yang pasti dikhawatirkan sih. Cuman ya pasti mereka nunggu berapa lama itu, misalnya kalau udah agak reda ya mereka mencoba untuk cari tahu bagaimana, apakah masih ada yang bisa diselamatkan bagaimana, karena kan banyak sampai sekarang ini banyak korban yang belum bisa dievakuasi di bawah runtuhan. Masih banyak sekarang nih? Kalau kami terima itu memang benar-benar masih banyak, sekitar berapa ya? 7.000 sampai 8.000. Iya, 7.000 sampai 8.000. Akbar. Masih di bawah runtuhan yang belum bisa dievakuasi, karena kan dari awal perang sampai yang terakhir kemarin per hari itu memang nggak ada sama sekali gencatan senjata dan nggak ada alat berat untuk bisa cari angkut ini para korban-korban. Astagfirullah. Nggak dikasih waktu untuk istirahat gitu. Jadi sebenarnya kalian bertiga ini udah terbiasa ngelihat mayat, udah biasa berarti? Kalau saya enggak, Mas. Kalau saya nggak berani, lemes saya ngeliat mayat-mayat kayak gitu, Mas. Kalau Mas Reza udah berapa kali lihat? Soalnya kan kita kalau saya sering, karena kan kita karena ngasih kabar terus ya, update terus ke warga Indonesia juga, kita terus dokumentasi ya otomatis ya itu enggak juga nih, walaupun kadang kan hanya sekedar kamera walaupun nggak ngeliat nih, karena nggak kuat juga banyak, karena korban-korban juga banyak yang korban itu sulit dibilang diomongin sebenarnya kondisi korban ini gitu. Apalagi korbannya yang anak-anak yang masih balita atau sebagainya itu menjadi banyak sangat jadi korban. Ya sebetulnya enggak udah terbiasa, tapi tetap harus kuat untuk menjaga korban-korban. Oh, lah kemarin yang waktu saya lihat videonya Mas Fikri ya yang sempat nyium korban bau wangi ya? Iya, betul. Sebenarnya tuh emang kami kan sebenarnya ada tugas masing-masing nih Mas. Mas Farid itu sebenarnya beliau tuh sebagian malia keuangan untuk mengontrol
keuangan Mercy untuk apa namanya donasi-donasi segala macam. Masa menyalurkan bantuan-bantuan misalnya apa aja yang kita beli ini dicatat segala macam. Tapi kadang juga beliau juga seringkali ikut dokumentasi. Kalau Kareza juga sendiri memang aktif banget dalam dokumentasi. Kalau saya sebenarnya kan memang sebenarnya paling aktif untuk menghandle media-media yang memang ingin mewawancari terkait kondisi terkini di jalur Gaza, dan juga kadang saya juga sering ikut berdokumentasi. Kadang kalau misalnya Kareza nih di bagian korban luka-luka nih yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia, nanti saya bertugas misalnya di kamar mayat gitu. Nanti kadang-kadang ganti-ganti gitu. Dan saat itu kan sebenarnya kami itu sebenarnya hanya tim dokumentasi aja ya, nggak pernah namanya ngangkut korban segala macam, karena udah ada tim relawannya dan juga ada tim medis. Tapi kalau dalam serangan besar itu pernah terjadi di camp ya di Masked juga pernah terjadi, di camp pengungsian Jabaliyah juga pernah terjadi. Korban itu saat itu benar-benar banyak sekali, sampai 300 sampai 400 jiwa yang memang dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Jadi membludak sekali rumah sakit Indonesia, jadi sehingga para tim medis pun kewalahan, sehingga kami juga sempat membantu warga yang terluka untuk dirawat oleh tim medis. Dan sebenarnya saat itu momen ketika menyium jenazah itu, saat itu aku benar-benar nggak berani dari jauh juga, masih takut sih. Tapi karena udah lumayan ngedeket kok penasaran. Soalnya bagaimana ya, ini benar-benar pengalaman pribadi dan pertama kali aku, karena aku sering dengar jenazah-jenazah tuh katanya bisa mengeluarkan wangi. Dan kalau misalnya dimasukkan logika tuh sebenarnya kayak nggak mustahil ya. Maksudnya sebenarnya kan jenazah itu kan maksudnya mengeluarkan darah dan bau yang memang tidak bau darah ya gitu. Dan Masya Allah, ketika saya coba mengoles tangan saya ke leher dan juga sekali juga ke area rambut sebelah kepala kanan, pas saya cium bener-bener kayak saya abis mengolesin parfum, Mas. Demi Allah, saya bener-bener kayak mengolesin parfum, ya wangi kasturi. Dan saat itu benar-benar saya langsung tercengang. Dan pada saat itu Mas Reza sendiri yang mendokumentasi, saya nggak bisa berkata-kata banyak tuh pada video tersebut gitu, karena memang benar-benar pertama kali sih pengalaman yang menyium jenazah dengan wangi kasturi. Dan Masya Allah sekali beliau. Masya Allah, ya ternyata berarti bukan cuma cerita-cerita di kisah-kisah para syuhada ya, ternyata memang benar-benar kejadian di Palestina. Nah, selama di sana pernah nggak mendengar sesuatu keajaiban gitu atau mukjizat apa gitu? Soalnya kan beredar juga di sosial media gitu. Katanya pasukan musuh itu seperti melawan hantu gitu katanya. Kemudian ada yang kemudian pasukan itu satu artileri itu nggak bisa gerak kakinya apa segala macam gitu. Ada dan videonya beredar di TikTok gitu. Nah itu benar nggak sih kejadian kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk video-video tersebut sih kami kurang begitu mengetahui, memang karena sebenarnya jaringan internet itu lumayan cukup susah sih saat peperangan itu. Dan tapi yang kami ketahui sebenarnya ada sebenarnya Masya Allah tuh ada pejuang-pejuang Palestina memang mereka mengucapkan ayat suci Al-Quran ya, yang beliau melafazkan ayat suci Al-Quran saat perang, dan mereka langsung dari terowongan kalau nggak salah langsung lari ke tank baja dan langsung menghancurkan tank baja saat itu juga. Dan tentunya sebelum dia menghancurkan, tentunya dia kembali dan alhamdulillah selamat, dan dia benar-benar tidak terlihat oleh pihak militer. Sedangkan sebenarnya pihak militer Israel sebenarnya sudah canggih banget, di mana daratnya sudah ada tank-tank, di lautnya juga sudah ada kapal-kapal, dan di langitnya itu drone di 24 jam ya, 24 jam, dan itu bukan 1-2 drone-nya, banyak sekali. Dan juga banyak juga pesawat-pesawat jet tempur ya yang berlalu lalang di langit-langit di atas rumah sakit Indonesia. Masya Allah. Jadi video-video yang beredar itu ada pakai body cam, dia dari dalam lubang kemudian bawa salah satu roket Yasin ya kalau nggak salah, yang ditempelin di tank kemudian meledak. Itu gimana kejadian emang itu ya?
Ini yang mau jadian. Jadi itu kan kata apa nama tanknya? Merrafa, apa namanya? Menraf. Itu katanya bisa scanning 360 ya. Jadi siapapun yang bergerak di sekitarnya mereka bisa detect gitu. Kok nggak ketahuan? Terdeteksi lah. Katanya perang ini juga sebagai lahan uji coba senjata mereka. Coba aja pakai kemana? Ini nyobain senjata-senjata yang paling canggih di perang ini gitu. Tapi ternyata sampai sekarang belum juga bisa ngalahin pejuang Palestina. Nah, kalau boleh tahu, sekarang ini yang didengar sama teman-teman nih gimana di sana? Apa kira-kira kemungkinannya lanjut perang? Apa kemudian ada kemungkinan untuk memperpanjang jeda perang nih? Ya, kalau kabar yang sekarang yang masih kabar burung, kabar sebagainya, ada yang bilang karena nanti putusannya apakah diperpanjang gencatan-gencatannya atau perang kembali gitu. Dan juga ada yang kabar-kabar yang berseliweran itu Gaza Selatan juga kemungkinan bakal jadi kayak Gaza Utara. Nah, semoga kita berharap semoga itu nggak terjadi ya. Karena berharap kita semoga perang ini segera berakhir dan warga yang sudah dievakuasi ke Gaza Selatan ini bisa kembali ke Gaza Utara lagi. Oh gitu. Tapi yang lebih parah tuh Gaza Utara berarti ya? Iya, Gaza Utara dan kota Gazanya. Itu yang saya tahu ya. Tapi yang mungkin sekarang mungkin udah beda lagi. Tapi yang itu yang sejauh ini yang saya tahu itu. Nah, sebenarnya kalau masing-masing motivasinya untuk memutuskan nggak kemudian minta dievakuasi itu apa? Kalau menurut dari pribadi saya sih mas, saya ikut evakuasi mas. Mungkin saya sendiri yang akan dievakuasi ke Indonesia. Kapan rencana? Lagi menunggu ini kabar dari Rafah batasan, katanya mereka itu ada 3 perizinan, yaitu dari Mesir, dari Israel, bahkan dari Palestina. Cuman dari pihak Mesir sudah menyetujui ya kan, dari kita untuk untuk keluar dari Gaza. Cuman kita lagi nunggu dari pihak Israel gitu. Cuman mereka juga lagi sibuk untuk mengurusi para tawanan yang di Gaza untuk kembali ke mereka. Itu yang mereka lagi fokuskan. Jadi warga asing yang keluar dari Gaza tuh disingkirin dulu nih, nanti dulu gitu. Ya semoga aja dipercepat. Kalau Mas Reza gimana? Apa yang menyebabkan masih memutuskan untuk tinggal di sana? Jelas sih, ya semoga kita dengan pilihan bertahan, semoga itu pilihan terbaik ya, semoga, dan juga selalu dalam Allah SWT juga. Terus, ya kita dengan beradanya kita di Gaza ini sebenarnya semakin membuat warga Gaza itu senang sebenarnya adanya kita, walaupun mereka juga banyak sekali sih yang bertanya-tanya, kok kamu nggak safar sih, nggak pulang ke Indonesia aja gitu, nggak evakuasi. Ya kita bilang insya Allah kita akan bertahan sini untuk membantu saudara kami di Gaza ini, dan mereka langsung senang gitu loh. Langsung senang ya, semoga lah dengan keputusan ini kita yang terbaik lah gitu ya, semoga aman. Dan juga Bapak juga sih sebenarnya nyuruh tetap stay di sini sih untuk bisa menyampaikan amanah bantuan dari masyarakat Indonesia. Masya Allah, Bapaknya memang pejuang juga rupanya Mas Yazani. Kalau Mas Fikri gimana? Kenapa bertahan itu? Tentunya kalau aku sih dari awal emang masih tetap terus stay, karena emang untuk agar terus membantu masyarakat Palestina tentunya. Dan sebenarnya apapun keputusan kami sebenarnya keputusan terbaik sih, insya Allah. Baik yang masih tetap stay akan terus membantu Palestina maupun yang memang akan mengikuti evakuasi. Karena sebenarnya yang mengikuti evakuasi ini memang nanti akan menyampaikan secara langsung bagaimana keadaan perang, bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi pada agresi militer Israel ini. Karena benar-benar peperangan ini tuh bukan agresi lagi, tapi udah jadi genosida. Jadi pihak militer Israel tuh memang sudah mengusir warga untuk mereka mengungsi ke jalur Gaza Selatan. Kemudian mereka akan diungsikan ke Sinai gitu di Mesir, dan semoga itu tidak terjadi sih. Dan ya mungkin motivasi itu kurang lebih cukup sih untuk memang untuk aku tetap stay di jalur Gaza.
Oke, kalau sekarang ada kesempatan masing-masing mau ngomong sama keluarga. Oke, dari Mas Fikri dulu, mau ngomong ke siapa? Mungkin lagi nonton di rumah, ada pesan apa nih? Mas Fikri, monggo. Ya, tentunya pesan ke Abi dan Umi dan juga adik-adik aku tercinta, kalian tolong jangan aku minta tolong bantu doa untuk keselamatan saya dan juga relawan-relawan Mercy lainnya, dan juga tentunya untuk para warga yang saat ini memang di bawah agresi militer Israel, dan tentunya untuk kedua orang tua aku pasrahkan semua kepada Allah. Memang khawatir tetap ada, tapi jangan terlalu berkhawatir sekali karena memang semua udah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya, sudah Allah cantumkan. Memang walaupun kami kadang hilang berkali-kali, walaupun kami kadang nongol lagi di internet atau apa, nanti nggak tahu kita takdir kematian, siapa tahu nanti saya sudah tidak nongol lagi, sudah keputusan Allah yang terbaik lah buat kami, memang untuk kehidupan kami gitu. Amin, mudah-mudahan dimudahkan ya Mas Fikri ya. Kalau Mas Farid gimana kira-kira, mau siapa yang mau dikirimkan pesan? Ya kalau saya untuk ibu saya sama ayah saya juga kan jangan lupa terus berdoa untuk kita bertiga, bukan hanya untuk saya, dan saya juga insya Allah akan pulang ke Indonesia untuk menceritakan apa yang sebenarnya yang ada di Gaza, untuk menyampaikan apa yang terjadi, dan semoga aja kita bisa bertemu lagi di Indonesia dan bisa berkumpul lagi bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Mas Reza, kayaknya nggak mau ngirim pesan sama-sama. Kira-kira ada spesifik nggak keluarga yang mau ditegur? Makan yang banyak aja lah, yang makan tenang gitu, makan nggak usah banyak pikiran gitu ya, maksudnya udah insya Allah anak-anaknya baik-baik aja insya Allah. Masya Allah. Ada nggak pesan buat semua warga Indonesia untuk mendoakan Palestina atau apa gimana gitu? Ya tentunya terus doakan kita di Gaza ini ya, baik warga Indonesia dan juga warga Gaza, dan semoga kita selalu dalam Allah dan pokoknya apapun itu suarakan terus tentang Palestina, sekecil apapun insya Allah akan berpengaruh. Dan jangan berhenti untuk bersuara di sosial media. Sekarang kan memang zamannya sosial media, terus bersuara, terus tekan, dan juga terus tekan pemerintah kita, terus tekan semuanya untuk bisa menghentikan perangan ini. Masya Allah, luar biasa. Ya kita doakan ya, ini bertiga ini memang orang-orang pilihan guys. Jadi nggak semua orang punya mental untuk bisa stay di sana gitu ya selama ini ya, udah lebih dari sebulan. Ya kita satu bom aja udah panik ya, ini udah berapa bom kalau nggak salah itu, udah lebih kali 50-an ya, 50. Hah? Udah 4.000 kira-kira berapa puluh? 4.000 ton guys dijatuhin dan udah jadi makanan sehari-hari. Jadi kita doakan kelancaran buat saudara kita di sini, dan barusan juga diingatkan bahwa menangkan opini Palestina di udara. Jaraknya nggak seberat mereka yang harus standby di tanah ribat ini ya. Mereka harus ada di sana, teman-teman. Jaraknya cuma antara jempol sama handphone kalian. Semudah itu, semurah itu, tapi impact pahalanya insya Allah sampai ke langit. Ya, kita doakan mereka semua bisa pulang dengan selamat dan juga bisa kembali, atau juga mungkin stay untuk membangun Palestina, membangun Gaza gitu ya. Kalau semuanya sudah berakhir, aman lagi, ada nggak sih harapannya? Apa langsung mau nikah gitu, atau apa langsung pulang ke Indonesia atau berkeluarga? Semua nunjuk Reza sih. Ya, tahu nih kenapa nih? Emang masing-masing berapa tahun umurnya? Kami, saya paling muda. Berapa? 22. 20. Belum kawin dong? Reja? Belum lah bang. Belum. Marja? Belum pikiran. Kalau saya 23 tambah 7 tahun. 30. Malu banget dong 30. Mas Fikri berapa? Iya. Kalau saya 24 tahun. Masih Ya, muda. Tentunya harapan kami sih sebenarnya kalau memang peperangan ini sudah berakhir,
kami akan kembali ke Rumah Sakit Indonesia untuk membangun kembali bersama tim Mercy, karena kan tim Mercy juga saat ini sedang untuk berusaha masuk ya, sekitar 7 orang, 3 diantaranya adalah dokter spesialis ortopedologi dan juga anestesi dan juga traumatologi, dan juga ada juga engineer, dan juga ada juga relawan yang memang masih berusaha terus untuk masuk ke jalur Gaza agar untuk bisa membantu korban-korban yang memang menjadi korban agresi militer Israel, dan juga untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit tahap 3, karena memang perlu diketahui juga akan dibangun juga rumah sakit untuk melahirkan kalau nggak salah persalinan. Masya Allah, ini luar biasa ya, orang-orang pada mau menghindari Gaza. Ini akan masuk lagi 7. Masya Allah, orang-orang luar biasa nih, orang-orang pilihan. Ya, terima kasih semuanya untuk bertiga ini. Semoga apa yang dilakukan diridai Allah dan kemudian menjadi tabungan pahala yang luar biasa dan diganjar jannah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman Mercy di sana semua ya.